Halo rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Teman-teman, seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya bahwa beberapa video ke depan saya akan membahas mengenai materi kuliah atau video pembelajaran di mata kuliah Hukum Tata Negara. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dan istilah hukum tata negara, maka kali ini kita akan membahas tuntas mengenai sumber hukum tata negara. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan, teman-teman. Nah, sebelum kita membahas mengenai sumber hukum tata negara, maka kita harus memahami terlebih dahulu mengenai sumber hukum secara umum. Ya, kita awali pembahasan ini dari makna kata sumber. Kalau dikatakan sumber berarti tempat berasal atau tempat menemukan. Jadi dengan demikian, sumber hukum itu adalah tempat berasalnya hukum atau tempat di mana kita bisa menemukan hukum. Oleh karena itulah, saya tekankan kepada teman-teman mahasiswa bahwa sumber hukum itu tidak sama dengan dasar hukum. Walaupun pada titik tertentu nanti dasar hukum itu bisa menjadi sumber hukum. Nah, nanti saya berikan contohnya ya. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa sumber hukum itu adalah tempat di mana kita menemukan hukum, maka dasar hukum itu adalah hukum atau norma yang mendasari tindakan atau perilaku seseorang sehingga tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Nah, apa contoh sumber hukum? Sumber hukum itu sangat banyak, teman-teman. Kitab suci itu bisa menjadi sumber hukum. Kemudian perjanjian yang Anda buat dengan teman Anda itu juga bisa menjadi sumber hukum. Atau kemudian peraturan yang di atas itu bisa juga menjadi sumber hukum bagi peraturan yang di bawahnya sesuai dengan teori Hans Kelsen. Hans Kelsen kan mengatakan bahwa peraturan yang di bawah bersumber kepada peraturan yang ada di atasnya. Nah, saya kasih satu contoh. Misalnya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 diatur mengenai pengelolaan sumber daya alam. Oke? Lalu kemudian Presiden dan DPR itu akan membuat undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya alam atau undang-undang pertambangan. Dalam kasus ini yang menjadi dasar hukum itu adalah undang-undang pertambangan. Sedangkan yang menjadi sumber hukum bagi undang-undang pertambangan itu adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa sumber hukum itu berbeda dengan dasar hukum, walaupun pada titik tertentu ya, dasar hukum itu bisa menjadi sumber hukum. Itu penjelasannya secara sekilas, teman-teman. Kemudian, untuk memahami lebih dalam mengenai sumber hukum, saya akan menyetir satu pendapat dari pakar hukum kenamaan Indonesia yang terkenal dengan bukunya Penemuan Hukum dan Teori Hukum, yaitu Sudikno Mertokusumo. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa berbicara sumber hukum, kita berbicara mengenai 5 hal. Yang pertama, bahwa sumber hukum itu adalah sebagai asas hukum atau sebagai dasar-dasar hukum. Nah, ini saya rasa sangat benar. Saya kasih satu contoh misalnya ya. Ketika negara akan mengeluarkan peraturan ataupun undang-undang mengenai kebebasan beragama. Sumbernya itu dari mana? Sumbernya itu bisa dari asas-asas yang ada di dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap orang harus percaya terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa, caranya dengan beragama. Oke? Lalu kemudian yang kedua, hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku seperti hukum Romawi. Iya, karena kita ketahui bahwa hukum yang ada di Indonesia ini kan kebanyakan merupakan warisan dari hukum Belanda. Hukum Belanda itu merupakan warisan dari hukum Perancis, sedangkan hukum Perancis itu merupakan warisan dari hukum Romawi. Artinya kan penyusunan hukum-hukum yang ada di negara kita itu bersumber dari hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya. Oke?
Kemudian yang ketiga, sumber berlakunya hukum atau memberikan kekuatan berlaku secara formil kepada hukum. Kemudian yang keempat, sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya melalui dokumen-dokumen undang-undang dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan adanya hukum. Contohnya adalah misalnya ketika Anda melakukan perjanjian, otomatis dengan adanya perjanjian itu akan muncul hak dan kewajiban. Nah, yang mengatur hak dan kewajiban itulah kemudian Anda sepakati yang namanya hukum, karena perjanjian merupakan hukum bagi mereka yang melakukannya. Setelah memahami apa itu pengertian daripada sumber hukum, sekarang kita akan melihat pembagian daripada sumber hukum itu sendiri. Secara umum teman-teman, bahwa sumber hukum itu dibagi atas dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Kalau kita berbicara mengenai sumber hukum material, itu maknanya adalah sumber hukum yang mempengaruhi isi daripada suatu kaidah hukum, atau faktor-faktor yang menentukan isi daripada suatu kaidah hukum. Nah, sekarang kita mau lihat kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi isi daripada suatu hukum di negara tertentu. Nah, yang pertama bisa kita lihat adalah dasar daripada negara yang bersangkutan. Makanya negara yang berdasar komunis ataupun berdasar liberal ataupun berdasar Pancasila seperti Indonesia itu akan berpengaruh terhadap jenis ataupun kualitas peraturan perundang-undangan yang ada di negara yang bersangkutan. Oke? Terus kemudian yang kedua, yang mempengaruhi isi daripada suatu hukum itu adalah kondisi sosiologis ataupun kondisi politis daripada suatu negara. Makanya kalau Anda lihat teman-teman, ciri-ciri ataupun materi muatan daripada peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada masa Orde Baru dengan masa sekarang itu jauh berbeda teman-teman. Kenapa? Karena kondisi politis dan sosiologis kita itu sangat berbeda antara zaman Orde Baru dengan sekarang. Zaman Orde Baru segala sesuatunya itu adalah sentralisasi, semuanya itu harus ke pusat. Sedangkan setelah Orde Baru tumbang, itu sudah ada keberimbangan antara kewenangan pusat dan daerah. Itu salah satu contohnya. Bagaimana kondisi sosiologis dan politis itu bisa mempengaruhi isi daripada suatu hukum. Itulah sumber hukum material. Terus kemudian, yang kedua adalah sumber hukum formil. Kalau kita berbicara mengenai sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya suatu hukum. Saya kasih satu contoh. Misalnya, ada tulisan tidak boleh membunuh. Kalau membunuh itu dihukum dengan penjara minimal 20 tahun. Misalnya, itu dituliskan di dinding. Apakah itu otomatis berlaku? Tidak. Apakah itu mengikat? Tidak. Pada saat kapan itu mengikat? Ketika kemudian bunyi itu dimasukkan di dalam peraturan ataupun di dalam undang-undang. Ketika dia dimasukkan di dalam undang-undang, maka dia menjadi memiliki daya ikat. Dia memiliki daya paksa. Kalau misalnya ada orang yang melanggar itu, maka bisa dilakukan tindakan. Tapi kalau dia hanya ditempel di dinding atau dilukis di tembok, maka itu tidak ada maknanya, tidak ada daya ikatnya kepada orang yang membacanya. Nah, sekarang kita akan lihat kira-kira sumber hukum formil itu seperti apa. Nah, nanti bisa Anda lihat misalnya ada berbagai macam, ada doktrin, ada peraturan perundang-undangan, ada traktat, lalu kemudian ada konvensi atau kebiasaan dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah memahami itu sumber hukum secara umum, maka sekarang kita masuk ke sumber hukum tata negara. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat mencolok antara sumber hukum secara umum dengan sumber hukum tata negara, teman-teman. Hanya saja ketika kita berbicara mengenai sumber hukum tata negara, spesifikasinya itu atau ini dikhususkan terhadap bidang hukum tata negara. Nah, sumber hukum tata negara kalau diartikan secara harfiah atau secara letterlek, bisa kita pahami bahwa merupakan tempat di mana kita menemukan hukum tata negara itu. Oke? Nah,
sumber hukum tata negara ini sendiri itu bisa dibagi dalam dua bagian besar, yaitu sumber hukum tata negara material dan sumber hukum tata negara formil. Kita akan coba kaji satu persatu ya. Nah, sumber hukum tata negara secara material yaitu sumber hukum yang menentukan isi atau mempengaruhi kaidah hukum tata negara yang berlaku di suatu negara. Ini persis seperti yang tadi saya katakan teman-teman, bahwa sumber hukum material itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Sekarang kita lihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi hukum tata negara. Yang pertama di sini adalah dasar dan pandangan hidup bernegara. Misalnya Indonesia memiliki yang namanya Pancasila sebagai stats fundamental norm atau Pancasila sebagai stats ide. Ketika Pancasila dijadikan sebagai stats fundamental norm, maka itu kemudian akan mempengaruhi ciri-ciri atau karakteristik peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di negara kita. Misalnya, kenapa kita harus membuat undang-undang pemilu dengan baik? Kenapa kita harus mengatur bagaimana pemilihan umum presiden dan pemilihan anggota legislatif? Karena dalam sila keempat Pancasila dikatakan bahwa di sana ada kedaulatan rakyat, ada permusyawaratan, ada musyawarah di sana. Cuma kemudian karena negara kita adalah negara yang sangat besar, maka musyawarah itu tidak bisa selalu dilakukan. Sehingga kemudian kita menggunakan yang namanya sistem perwakilan. Kan begitu. Bagaimana cara memilih wakil-wakil kita? Tentu melalui pemilihan umum. Itulah contoh bahwa dasar dan pandangan hidup bernegara ataupun stat fundamental norm itu bisa mempengaruhi kaidah hukum di suatu negara. Kemudian yang kedua, kekuatan-kekuatan sosial politik, budaya, dan ekonomi yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Tadi sudah saya kasih satu contoh, bahwa kondisi sosial politik itu bisa mempengaruhi mengenai undang-undang pemerintahan daerah. Kalau dulu di zaman Orde Baru kita menerapkan sentralisasi, segala sesuatunya itu dibawa ke pusat, daerah itu hanya menunggu perintah dari pusat. Tetapi setelah era reformasi, ternyata hal tersebut tidak baik. Pusat itu harus memberikan kesempatan kepada daerah untuk berdikari. Pusat itu harus memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa berkreasi supaya daerahnya bisa lebih maju, karena daerah itulah yang tahu persis bagaimana keadaan ataupun apa yang dibutuhkan oleh daerahnya sendiri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kondisi sosial politik yang terjadi setelah era reformasi itu mengharapkan adanya keseimbangan antara pusat dan daerah. Itu sumber hukum tata negara material, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita akan membicarakan mengenai sumber hukum tata negara formil, yaitu sumber hukum tata negara yang menjadi dasar kekuatan mengikat. Ini hampir sama seperti yang tadi, pengertiannya di dalam sumber hukum secara umum. Nah, apa sih contoh-contoh daripada sumber hukum tata negara formil? Ada 5, teman-teman. Yang pertama adalah undang-undang. Kenapa undang-undang dikatakan sebagai sumber hukum tata negara formil? Karena memang ketika suatu kaidah hukum dijadikan menjadi sebuah undang-undang, maka disitulah dia memiliki daya ikat, memiliki daya paksa. Saya sudah berikan tadi contohnya ya. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan ketatanegaraan. Apa sih kebiasaan ketatanegaraan itu? Kebiasaan ketatanegaraan adalah suatu tindakan ketatanegaraan yang sudah dilakukan secara berulang-ulang atau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Tapi catatannya bahwa kebiasaan ketatanegaraan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bedanya teman-teman bahwa kebiasaan ketatanegaraan ini tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Karena kalau sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namanya bukan lagi kebiasaan ketatanegaraan, tapi sudah menjadi undang-undang, kan begitu. Salah satu contoh kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia adalah, ini sangat terkenal, yaitu pidato kenegaraan yang diucapkan oleh Presiden setiap tanggal 15 Agustus di depan DPR dan DPD. Padahal kalau Anda baca di dalam undang-undang,
tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa presiden harus menyampaikan pidato kenegaraan tersebut. Biasanya pidato kenegaraan ini isinya mengenai rancangan APBN untuk tahun berikutnya. Tapi karena ini sudah dilakukan secara waktu yang lama dan berlangsung secara terus-menerus, maka ada semacam keharusan bagi presiden untuk melakukan itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah traktat atau perjanjian internasional dalam bidang ketatanegaraan. Kalau dikatakan traktat atau perjanjian internasional adalah perjanjian antara satu negara dengan negara yang lain. Ini bisa perjanjian antara dua negara atau bilateral, bisa perjanjian dalam satu kawasan regional, atau bisa juga perjanjian dalam banyak negara atau unilateral. Indonesia termasuk negara yang sangat aktif dengan traktat ataupun perjanjian internasional ini, karena bagaimanapun sebagai sebuah negara yang berdaulat, kita tidak boleh berdiri sendiri. Kita tetap harus berkomunikasi atau menjalin kerjasama dengan negara lain. Misalnya baru-baru ini adalah adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura misalnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah putusan hakim atau jurisprudensi di bidang ketatanegaraan. Nah, salah satu contoh yang paling sering kita temui dalam bidang ketatanegaraan saat ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika misalnya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu undang-undang, maka itu langsung memiliki daya ikat. Kenapa? Karena itu diberikan atau diucapkan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang untuk memutus suatu perkara pengujian undang-undang. Lalu kemudian yang terakhir adalah doktrin ketatanegaraan. Memang doktrin ketatanegaraan itu tidak terlalu mengikat ya, tapi kemudian harus diperhatikan ketika menyusun suatu peraturan perundang-undangan. Apa itu doktrin ketatanegaraan? Doktrin ketatanegaraan adalah pendapat hukum para pakar hukum terkemuka atau ahli hukum terkemuka terkait suatu permasalahan ketatanegaraan. Makanya kemudian dalam sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi kan selalu ada pendapat para ahli. Bagaimana seorang akademisi, seorang ilmuwan, seorang pakar menilai suatu peristiwa itu dari perspektif ilmunya. Ini sangat penting teman-teman, karena memang yang namanya pembentukan hukum itu kan tidak boleh atas dasar kekuasaan semata, tapi juga harus ada pertimbangan filosofis, sosiologis, lalu kemudian ada pertimbangan akademis, ada pertimbangan dari para ahli yang memahami mengenai teori ketatanegaraan. Sehingga kemudian supaya hukum yang dibentuk itu akan lebih baik, maka harus memperhatikan pendapat-pendapat dari para ahli hukum terkemuka itu. Itulah doktrin ketatanegaraan. Jadi saya rasa teman-teman, saya sudah menjelaskan dengan lengkap apa itu sumber hukum dan sumber hukum tata negara. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih.